Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan saya Taufik Ikhwan Sardi. Nah, di sini buat teman-teman yang nge-YouTube pasti nih hal yang ditunggu-tunggu itu adalah Google AdSense Pin. Dan di situ pasti banyak kendala ya, banyak bener kendala dan banyak bener hal yang ditanyain tentang Google AdSense Pin ini. Dan saya pun kemarin sempat bertanya-tanya sebelum saya paham tentang Google AdSense Pin ini. Dan akhirnya saya paham dan saya udah ngelaluinya. Dan kali ini saya bakal kasih tahu teman-teman dan saya bakal sharing ke teman-teman bagaimana saya bisa dapetin dan bagaimana saya mengatasi masalah Google Pin ini hingga sampai ke saya. Dan saya pun tidak menggunakan Google Pin ini untuk verifikasi, tapi saya menggunakan KTP untuk verifikasi. Jadi ini saya baru buka dan nggak saya pakai. Cuman saya buka aja buat unboxing. Nah, oke, ikutin ini. Oke, awalnya saya request itu pada 14 Desember 2019. 1 bulan sampai awal tahun 14 Januari 2020 belum sampai juga. Februari belum sampai juga. Saya request lagi di bulan Februari. Dan di bulan Maret belum sampai juga. Saya request lagi di bulan Maret. Dan akhir bulan Maret saya request lagi dan belum sampai juga. Dan pada bulan April akhirnya sampailah ini. Nah, selanjutnya kesalahan di saya. Yang pertama, saya request PIN itu melebihi jangka waktunya. Pertama, saya bisa pengajuan tanggal 14 Desember. 14 Desember saya request PIN pertama. Tips awal, kalian harus mengajukan sebanyak 4 kali di dalam 4 bulan. Jadi setiap bulan kalian harus mengajukan 1 PIN jika tidak sampai. Jika telah memasuki 1 bulan, kayak saya kemarin 14 Desember request pertama, jika masuk ke minggu keempat maka akan menampilkan requestan baru. Maka langsung kalian request, nggak usah tunggu lama-lama. Jadi request baru. Yang kedua, jika yang kedua belum sampai juga, belum ada sampai juga, di bulan kedua request lagi. Yang ketiga, dan jika juga belum sampai juga, maka di bulan ketiga kalian request lagi. Yang keempat. Oke. Jadi 4 kali request. Dan di sana barulah kita bisa memasukkan verifikasi alamat menggunakan KTP. Verifikasi alamat menggunakan KTP baru akan timbul setelah kita request PIN sebanyak 4 kali di dalam 4 bulan ya. Dan jika kita request PIN keempat kali itu di atas 4 bulan, maka iklan kita tidak menghasilkan lagi. Seperti saya kemarin, saya requestnya itu di bulan kelima ya. Udah masuk bulan ke-5. Jadi iklan saya sempat terhenti selama hampir sebulan. Barulah saya bisa memverifikasi alamat menggunakan KTP. Request PIN keempat, sudah request PIN keempat, maka bisa verifikasi KTP. Oke. Saya tahunya awalnya itu pada masuk ke bulan ke-4 ya. Saya minta dukungan di tim YouTube, yaitu dengan cara buka YouTube, aplikasi YouTube Creator, YouTube Studio, pilih di atasnya minta bantuan, dan pilih di sana kalian bisa pilih chat ataupun pilih email. Di sana ada 2, pilih chat ataupun email. Nah, saat itu saya menggunakan chat ya. Yang pertama saya pilih chat dan saya kasih masukan bahwa di sini masalahnya saya telah mengirimkan PIN sebanyak 3 kali dan ternyata belum tiba juga. Akhirnya timbullah chat seperti ini. Dibalas sama dia kan, langsung dibalas, jarak berkisar 5 menit lah, dibalas langsung. Terima kasih telah menghubungi dukungan kreator YouTube. Anda sedang chat dengan Lucy. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Lucy, akan membantu. Halo Mbak Lucy, saya jawab. Halo, mau tanya PIN AdSense ya? Tenang, akan saya bantu. Saya panggil Taufik boleh?
PIN saya tidak kunjung datang, saya jawab. Baik, tenang dulu ya, akan saya bantu cek. Mohon informasikan URL, channel, dan PU akun AdSense kamu. Nah, saya berilah akunnya. Mohon bantu, Mbak. Baik, Taufik, akan saya bantu. Mohon ditunggu 2 menit ya. Baik, tenang dulu ya, akan saya bantu cek. Setelah itu, ya Mbak, ada, hai Taufik, terima kasih telah sabar menunggu. Setelah saya cek, kamu udah mengajukan 3 kali PIN dan terakhir tanggal 26 Maret 2020 ya. Iya Mbak Lucy, saya terakhir mengajukan tanggal 26 Maret 2020. Sebelumnya, saya belum memahami jika PIN harus di request 4 kali baru bisa menggunakan KTP, katanya. Karena saya berpikir PIN itu akan tiba pada saya tepat waktu. Baik, boleh saya jelaskan? Ya Mbak, boleh tolong dijelaskan bagaimana semestinya saya bertindak untuk masalah ini. Baik, tenang dulu. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Saya mengerti akan kekhawatiran kamu. Dan bukan kamu saja, banyak yang mengalami hal ini. Biasanya perlu waktu 22-4 minggu sampai PIN tiba. Tetapi mungkin perlu waktu lebih lama, bergantung pada lokasi. Akun AdSense tidak terblokir. Jadi karena terakhir kamu meminta verifikasi alamat pada 26 Maret 2020, mohon tunggu hingga 13 April. Nah, jadi saya disuruh tunggu dulu selama sampai 4 minggu. 4 minggu barulah selama 2 minggu. Saya disuruh tunggu dulu selama 2 minggu dari 26 Maret sampai 13 April. Jadi tunggu. Baik, nah kata dia lanjutnya. Nah, jika hingga tanggal tersebut PIN belum datang, kamu bisa menghubungi kami lagi. Agar masalah ini bisa saya eskalasi pada tim. Nah, katanya. Baik Mbak Lucy, sudah jelas ya Taufik. Tapi apakah jika ini saya tanyain, apakah jika setelah tanggal 13 April tidak datang, iklan tetap akan ditampilkan? Karena udah lebih 4 bulan. Jadi saya tanyakan lagi. Dijawabnya sama Mbak Lucy-nya, iklan akan tetap tampil. Oleh karena itu hubungi kami kembali agar nanti dapat kami eskalasi. Begitu prosesnya Taufik. Ada yang ingin Taufik tanyakan kembali? Baiklah Mbak Lucy, senang bisa mendapat penjelasan seperti ini. Nah teman-teman, setelah itu saya lumayan lega. Kami udah dapat kata-katanya. Kan saya disuruh nunggu sampai tanggal 13. Pada tanggal 14 itu lengkap sudah 4 bulan. Jika 4 bulan ini tidak terpenuhi, maka iklan saya diputuskan. Seperti kata-kata ini. Nah, oke. Setelah itu selanjutnya. Baik Mbak Lucy, senang bisa mendapatkan penjelasan seperti ini. Terima kasih telah membuat saya lebih tenang. Kata saya seperti itu. Dijawab lagi sama Mbak Lucy-nya. Sudah tenang ya sekarang? Sama-sama. Semua masalah akan ada solusinya, asal dikomunikasikan. Ada yang bisa saya bantu kembali? Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman mendapatkan masalah di YouTube, dengan kalian menghubungi tim YouTube, kalian bisa mendapatkan solusinya. Asal kalian benar-benar betul, baik itu identitas kalian, semuanya itu betul-betul punya kalian. Jadi kalian bisa mendapatkan bantuan dengan jelas. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak Lucy. Semoga Mbak Lucy sehat selalu dan rezekinya lancar. Mohon agar senang hati jika saya menghubungi lagi tanggal 13 nanti. Jangan khawatir akan hal itu, saya akan membantu. Doa terbaik untuk Taufik ya. Ya, senang banget saya baper. Senang banget saya baper. Aduh. Saya selalu ya, stay safe. Taufik ada kuesioner. Setelah diskusi ini berakhir, boleh diisi? Saya juga bakal senang menjawab dan mengisinya ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan di musim corona ini. Jadi saya kasih masukan gitu. Ya Mbak Lucy boleh. Ya Taufik, saya permisi akhiri diskusi ini. Nah, jadi apa bisa saya isi? Ya nanti bisa kamu isi setelah diskusi ini berakhir. Selamat pagi, semoga hari kamu menyenangkan dan selalu bersemangat ya. Terima kasih telah menghubungi YouTube. Mohon luangkan waktu untuk memberikan masukan terkait sisi chat Anda. Jadi sisi chatnya sudah saya isi dan saya sangat puas dengan pemberitahuan dan masukan dari Mbak Lucy-nya dan membuat saya sangat tenang. Oke,
Jadi buat teman-teman, jika ada masalah, kalian bisa langsung hubungi tim YouTube di YouTube Studio. Jadi kalian bisa pilih chat ataupun email. Dan pada tanggal 14 saya menghubunginya lagi. Saya menghubungi tim YouTube lagi. Dan berbunyi seperti ini. Karena saya udah takut kan, waktu itu iklan saya udah tidak tampil lagi. Udah ditutup katanya kan. Seperti ini bunyinya. Ini iklan saya ditutup. Nah, di tanggal 14 ini saya menghubungi yang kedua kali tim YouTube dengan cara chat. Jadi buka aplikasi YouTube Studio, kalian pilih di atasnya, pilih bantuan dan pilih chat. Nah, selanjutnya saya chat di sana, tulis di kolom masukannya. Selamat pagi, saya bilang, saya pengen menanyakan hal tentang PIN Google AdSense saya yang tidak kunjung tiba dan ini telah memasuki bulan keempat. Dan jikalau tidak kunjung tiba, maka iklan saya akan dihentikan. Dan selanjutnya dijawabnya seperti ini. Terima kasih telah menghubungi dukungan kreator YouTube. Anda sedang chat dengan Sarah. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya jawab, selamat pagi Kak Sarah. Hai. Saya di sini ingin menyampaikan satu masalah yang mungkin mendekati fatal, Kak. Saya beranggapan fatal ini. Karena iklan saya nggak bakal tampil lagi dan kemungkinan besar saya lihat di YouTube orang katanya kalau misal iklan nggak tampil, kita harus membuat akun Google AdSense yang baru dan penghasilan kita selama ini akan terhilangkan, akan hilang gitu kan. Wah, penghasilan kita udah segitu dan hilang sia-sia. Itu udah membuat saya, waduh, penyesalan lah ya. Dan alhamdulillah ada masukannya. Nah, kamu ingin menanyakan PIN ya? Kata dia selanjutnya. Iya Kak, ingin menanyakan PIN Google AdSense saya Kak. Bisa infokan nomor PUB ID AdSense-nya? Saya kirim nih. Baik, tunggu ya 2 menit ya. Siap Kak, saya tunggu. Terima kasih sudah menunggu. Iya Kak, bagaimana Kak untuk informasinya? Saya cek untuk akun Google AdSense. Kamu terakhir meminta PIN ketiga AdSense pada tanggal 23 Maret. Ini sebenarnya saya minta tanggal 26 ya. Untuk pengiriman PIN diperlukan waktu 2-4 minggu dan tergantung lokasi kamu juga. Jadi disarankan tunggu sampai tanggal 23 April 2020. Nanti kalau sampai tanggal yang disebutkan masih belum sampai, kamu bisa hubungi kami lagi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Maaf sebelumnya Kak. Ini saya udah suruh nunggu kan. Waduh, berarti sampai tanggal 23 iklan saya nggak bakal menghasilkan gitu kan. Dan kemungkinan besar akun saya bakal ketutup bener kan. Aduh, udah takut lah ya. Kemarin saya udah menghubungi Kak Lucy. Saya bilang kalau saya udah menghubungi Kak Lucy sebelumnya. Kan untuk tanggal terakhir saya, yaitu sampai tanggal 14 ini, jatuh tempo 4 bulan dari mulai pembuatan PIN. Iya, dijawab sama dia nih. Iya, kalau saya ini kamu udah minta PIN ketiga tanggal 26 Maret 2020. Jadi mohon tunggu dulu ya. Wah, saat itu dia suruh menunggu dan saya gimana ya perasaannya. Dan saya jawab seperti ini. Ya Kak, terakhir saya minta PIN tanggal 26 Maret. Itu request yang ketiga kali. Jikalau saya menunggu sampai tanggal 26 besok, apakah tidak akan ada masalah pada akun saya? Saya tanyakan. Saya takutnya ada masalah nanti akun saya ditutup ataupun saya harus mengurus dengan persyaratan yang ribet lagi, yang rumit. Dan selanjutnya dijawab ya, tidak. Ketentuannya memang ditunggu dulu sesuai lama pengiriman. Nah, saya jawab lagi, jikalau sampai tanggal 26 tidak juga kunjung tiba, apakah masih bisa request PIN ulang atau perlu aktivasi dengan cara lain? Saya minta masukannya nih. Saya berharap kata dia bisa menggunakan KTP gitu ya. Nah, bisa, tetapi kamu pastikan alamat sudah sesuai ya. Saya jawab, iya Kak, alamat tepat, tinggal saya sudah sesuai Kak. Mohon izin bertanya lagi Kak. Alamat tempat tinggal saya dengan KTP itu berbeda, karena saya tidak tinggal dengan orang tua lagi. Tapi benar, itu alamat saya tinggal. Tidak apa-apa. Untuk alamat harus sesuai dengan yang ada di KTP kamu ya. Oh iya Kak, berarti saya tunggu sampai tanggal 26 ya. Kata dia sih harus sesuai dengan yang KTP, tapi ternyata tidak. Betul. Oh iya, terima kasih Kak, terima kasih sudah membantu saya. Ya, sama-sama ya.
Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Kembali. Nah, itu dia teman-teman ceritanya. Jadi dari awal saya udah deg-degan ya, karena dapat informasi dari teman-teman yang di YouTube juga kalau Google AdSense kita bakal ditutup dan nggak ngasilin iklan lagi, dan kita harus buat Google AdSense baru katanya, dan Google AdSense lama kita harus ditutup, dan penghasilan kita yang lama harus dihapuskan. Buat saya jadinya wah, greget gitu ya, kesal gitu. Tapi ternyata semua itu nggak benar, dan semuanya bisa kita bicarakan baik-baik dan bersama tim YouTube. Kita minta bantuan tim YouTube buat ngejelasin apa sih masalah yang kita hadapin. Dia kasih masukan ke kita, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi teman-teman jangan takut, kalian bisa hubungin, terus minta bantuan, dan sabar, karena tim YouTube-nya banyak ngatasin teman-teman yang lainnya. Kita akan masuk ke nomor antrian. Setelah nomor antrian kita masuk, maka kita lah yang akan dibahas oleh tim YouTube. Dan ini adalah chat langsung sama tim YouTube, dan mereka membahas langsung. Sama kayak kita menelpon lah customer care di bank ataupun di mana gitu, mereka kayak gitu melalui chat ataupun email. Oke, buat teman-teman, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan semoga ini bisa menjadikan YouTube teman-teman lebih maju. Dan buat teman-teman juga, bolehlah subscribe YouTube saya agar saya lebih semangat membangun konten lagi, buat berkarya lagi, dan kita bisa sama-sama sukses di kedepan harinya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika kata-kata saya terbata-bata dan kurang jelas, tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Dan kalian bisa teliti lagi kata-kata saya dan pahami. Semoga bisa dipahami lah ya. Oke, bye-bye, dan jangan lupa tonton juga video saya yang lainnya.